Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianto, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya, akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 kelompok 1 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 1, diantaranya ada Ibu Haisri Yulianti SPD sebagai presentasi atau presenter. Kemudian ada Bapak Cecep Supriyadi SPD sebagai penjawab, Ibu Pina Deliani SPD sebagai moderator, dan saya Robianto SPD sebagai penanya. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada para pembimbing, Bapak Fasilitator, Bapak Setia Nugraha Enhum, Ibu Santi Nur Samsia SPD sebagai pengajar praktik, dan Bapak Sandi Aging Gustiana SPD MPD sebagai pengajar praktik. Selanjutnya, 7 aset dalam pengelolaan sumber daya, diantaranya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan yang terakhir, modal finansial. Setelah kami berdiskusi dengan rekan-rekan di kelompok 1, nomor 1 yaitu modal manusia. Di sekolah kami diantaranya ada pengawas bina, strategi pemanfaatannya yaitu memberikan arahan dan bimbingan, menyumbangkan saran dan gagasan pengembangan sekolah. Yang kedua adalah kepala sekolah. Strategi pemanfaatannya memiliki nilai dan karakter sebagai manajer, sebagai motor penggerak pemimpin pembelajaran. Selanjutnya guru yang menjadi aset di sekolah kami, yaitu kegiatannya atau strategi pemanfaatannya meningkatkan kapasitas diri dan rekan sejawat untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang keempat, tendik dijadikan aset manusia oleh kami karena tendik pengelola data sekolah. Selanjutnya masih dalam modal manusia, poin yang kelima yaitu murid. Strategi pemanfaatannya memajukan sekolah dan daerah dengan latar belakang sosial ekonomi dan berprestasi sesuai minat bakatnya yang beragam, baik akademik maupun non-akademik. Komite sekolah. Komite sekolah bisa dijadikan modal aset manusia karena pendukung program sekolah dan mendorong tumbuhnya perhatian komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. 7. Orang tua murid. Peran orang tua murid dalam keikutsertaan kegiatan sekolah sangat penting. Makanya orang tua murid bisa dijadikan aset atau modal manusia. 8. Tokoh masyarakat atau tokoh agama. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung program sekolah sangat diperlukan dan dijadikan aset untuk berlangsungnya pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, yang kedua adalah modal sosial. Ada beberapa jenis modal sosial setelah kami diskusikan di sekolah kami, di antaranya yang pertama, mayoritas lingkungan pesantren. Bagaimana pemanfaatan strateginya, yaitu kerjasama dalam bidang keagamaan. Yang kedua, jenis modal sosial yaitu menurut kami dukungan masyarakat yang harmonis. Strategi pemanfaatannya kerjasama masyarakat dalam mendukung program sekolah. Jenis modal sosial yang ketiga menurut kami adalah organisasi kemasyarakatan. Strategi pemanfaatannya kerjasama organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan KKG, K3S, MGMP, dan MKKS. Strategi pemanfaatannya yaitu kemampuan guru dalam memaksimalkan pembinaan sekolah sebagai aset sekolah dan mengembangkan
kompetensi rekan sejawat. Selanjutnya menurut kelompok kami yaitu modal politik. Jenis modal politik yang pertama yaitu kewenangan pengawas. Strategi pemanfaatannya, kewenangan pengawas digunakan untuk kegiatan pembinaan kompetensi GTK. Selanjutnya yang kedua, kewenangan kepala sekolah. Nah, strategi pemanfaatannya, kewenangan untuk pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang ketiga, kewenangan kepala desa dan camat. Kewenangan camat dan kepala desa digunakan untuk memfasilitasi sekolah dan siswa terkait program bantuan dan peningkatan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah kewenangan kepolisian setempat. Nah, strategi pemanfaatannya yaitu kewenangan kepolisian setempat digunakan menjaga keamanan sekolah. Kemudian jenis modal politik menurut kelompok kami yang kelima yaitu kewenangan bidang kesehatan. Strategi pemanfaatannya, kewenangan bidang kesehatan digunakan untuk menjaga kesehatan warga sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kewenangan alumni. Kewenangan alumni digunakan sebagai sarana motivasi dan inspirasi. Selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Jenis modal agama dan budaya menurut kelompok kami di sekolah kami masing-masing. Di antaranya adanya AMS di sekolah, ajengan masuk sekolah. Melibatkan ajengan dalam pembinaan karakter siswa. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan MDT atau pesantren setempat. Mohon maaf. Strategi pemanfaatannya kegiatan pesantren kilat dan maghrib mengaji. Kemudian yang ketiga adanya PHBI. Strategi pemanfaatannya peringatan Hari Besar Islam di sekolah. Kemudian yang keempat, jenis modal agama dan budaya, yaitu adanya keragaman budaya pada festival. Strategi pemanfaatannya menumbuhkan kreativitas dengan budaya kearifan lokal dan pelestarian budaya lokal. Contohnya, sekolah mendatangkan guru silat untuk menjaga kelestarian silat tersebut. Modal selanjutnya yaitu modal fisik. Menurut kelompok kami, jenis modal fisik di sekolah kami masing-masing adanya sarana prasarana yang representatif. Strategi pemanfaatannya yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu modal lingkungan alam. Jenis modal lingkungan alam di sekolah kami di antaranya tanah yang subur, sungai, empang, gunung, dan bukit. Strategi pemanfaatannya kualitas udara yang bersih, ramah lingkungan. Kemudian lahan kosong di sekolah untuk berkebun. Strategi pemanfaatannya bisa dijadikan media pembelajaran dalam pengenalan lingkungan. Selanjutnya adalah modal finansial. Menurut kelompok kami di sekolah kami, jenis modal finansial yang ada adalah adanya dana BOSP, kemudian adanya koperasi sekolah dan kantin sekolah, adanya swadaya orang tua, kemudian adanya sumbangan alumni. Lalu strategi pemanfaatannya modal finansial sekolah untuk menunjang proses dan memenuhi kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya kesimpulan dari tugas Rukol tentang mengidentifikasi 7 aset atau modal yang ada di sekolah. Di antaranya, sekolah dapat berdiri dan berkembang jika sekolah tersebut dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan aset atau sumber daya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, seorang pemimpin hendaknya fokus terhadap kekuatan yang dimiliki sekolah dengan mengidentifikasi, mengenal, dan memanfaatkan aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya, tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama dari Pak Utep Nugraha, perwakilan kelompok 2, mengapresiasi penyajian dan presentasi kelompok kami sudah baik, memuat 7 aset. Namun ada yang menarik dari aset politik yang melibatkan alumni terkait pemanfaatan
inspirasi dan motivasi, meminta penjelasan. Menurut saya, alumni yang sukses bisa dijadikan contoh dan tauladan agar peserta didik termotivasi. Selanjutnya, menurut Pak Cecep menambahkan ada kegiatan reuni alumni akbar, sehingga bisa dijadikan aset untuk menambah dan menunjang dukungan baik materi maupun non-materi untuk keberlangsungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, tanggapan dan pertanyaan yang kedua dari Ibu Emi Siti Mariam. Yang menarik, menurut beliau, alumni dijadikan sebuah aset bisa membantu sekolah melengkapi aset yang ada, dan kerjasama dengan alumni bisa masuk ke modal sosial menurut beliau. Selanjutnya, tanggapan dan pertanyaan yang ketiga dari Pak Yogi Juliansa, mengapresiasi penyajian dan presentasi kelompok kami sudah maksimal. Namun beliau bertanya sejauh mana komite sekolah memberikan kontribusi dan feedback positif bagi sekolah. Menurut saya tergantung komunikasi kita selaku pihak sekolah memberitahu, melibatkan komite juga berkolaborasi dalam program-program sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Sehingga program tersebut bisa berjalan dan didukung oleh semua stakeholder. Selanjutnya, lampiran link video tugas ruang kolaborasi dari kelompok 1 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, pantun penutup dari kelompok kami. Di hari raya makan ketupat. Ketupat buatan Nyonya Mahya. Ciri-ciri pemimpin hebat mampu mengelola sumber daya sekolahnya. Itulah paparan dari kelompok kami mengenai tugas ruang kolaborasi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju.